Suami dan wanita itu pergi liburan mewah menggunakan uangku. Mereka mengira aku hanyalah istri lemah yang sibuk menangisi putri kami yang koma di ICU. Namun, tepat setelah mereka melangkah pergi, putriku membuka matanya tanpa rasa sakit dan membisikkan kalimat yang membuat air mataku seketika berhenti menetes. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Bau obat-obatan yang menyengat dan bunyi bip ritmis dari monitor detak jantung menjadi satu-satunya teman Kirana selama 2 minggu terakhir. Ruang tunggu ICU yang dingin itu terasa seperti penjara tanpa jeruji. Di balik kaca tebal, Loli, putri semata wayangnya yang baru berusia 10 tahun, terbaring diam dengan berbagai selang menempel di tubuh mungilnya. Wajah anak itu pucat, seolah kehidupan telah ditarik paksa darinya. Kirana duduk di kursi tunggu yang keras dengan bahu merosot. Rambutnya sengaja dibiarkan sedikit berantakan. Wajahnya polos tanpa riasan, dan matanya bengkak. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah terlihat kusut, menciptakan citra sempurna seorang ibu yang putus asa dan hancur. Namun, di balik tundukan kepalanya, telinga Kirana tetap waspada, menangkap setiap gerak-gerik pria yang duduk tidak jauh darinya. Arya, suaminya, duduk sambil memijat pelipis. Pria itu mengenakan kemeja bermerek yang lengan panjangnya digulung hingga siku, menampilkan jam tangan mewah yang berkilau tertimpa lampu neon rumah sakit. Sesekali, Arya menghela napas panjang, sebuah pertunjukan kesedihan yang nyaris meyakinkan jika saja Kirana tidak melihat betapa seringnya pria itu melirik jam tangannya. Ada ketidaksabaran yang terpancar dari gestur kakinya yang terus mengetuk lantai. "Sayang," panggil Arya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ia mendekat, lalu menyentuh pundak Kirana. "Kamu harus makan. Sudah 2 hari kamu cuma minum air." Kirana menggeleng lemah tanpa menatap suaminya. "Aku nggak nafsu, Mas. Gimana aku bisa makan kalau Loli masih belum sadar?" Arya menahan decak kesal. Kirana bisa mendengarnya. Suara lidah beradu dengan langit-langit mulut yang menandakan ketidaksabaran. Namun, sebelum Arya sempat mendesak lagi, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar menggema di lorong rumah sakit yang sunyi. Kirana tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Aroma parfum floral yang mahal dan menyengat hidung itu sudah cukup menjadi penanda. Itu adalah Citra, sahabat Kirana sejak kuliah, sekaligus wanita yang diam-diam telah berbagi ranjang dengan Arya selama setahun terakhir. "Kirana." Suara Citra terdengar penuh simpati yang dibuat-buat. Wanita itu datang dengan gaun selutut yang modis, riasan wajah yang sempurna, dan sebuah tas tangan branded berukuran besar. Ia langsung memeluk Kirana, sebuah pelukan yang terasa dingin dan menusuk. "Aku baru dengar kabar terbaru dari dokter. Kamu yang sabar ya." Kirana membiarkan dirinya dipeluk, menahan gejolak mual di perutnya saat kulitnya bersentuhan dengan wanita itu. "Makasih, Cit. Kamu repot-repot datang ke sini." Citra melepaskan pelukannya, lalu beralih menatap Arya. Tatapan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik. Namun Kirana yang mengamati dari sudut mata yang tertunduk bisa melihat kilatan itu. Itu bukan tatapan antara sahabat istri dan suami sahabat, melainkan tatapan penuh hasrat dan kode rahasia. "Aku cuma mau kasih dukungan," kata Citra sambil membetulkan letak tasnya. Saat ia menggeser tas itu, mulut tas yang sedikit terbuka memperlihatkan ujung amplop tebal berwarna biru dengan logo maskapai penerbangan internasional. Di sana tertulis kode bandara, MLA, Maldives. Kirana melihatnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mendidih. Tiket ke Maldives. Sementara putrinya terbaring koma, atau setidaknya itulah yang mereka kira, suaminya dan sahabatnya sendiri berencana pergi berlibur ke surga tropis. Arya berdeham, memecah keheningan sesaat itu. Ia berlutut di depan Kirana, meraih kedua tangan istrinya. "Kirana, dengar aku. Kondisi Loli nggak ada kemajuan di sini. Aku barusan dapat info dari rekan bisnisku. Ada spesialis syaraf terbaik di Singapura yang mungkin bisa menangani kasus trauma kepala seperti Loli.
Tapi jadwalnya sangat padat. Aku harus ke sana sekarang juga untuk menemui dia secara personal dan memohon agar dia mau terbang ke sini. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Arya. Wajahnya dipasang sedemikian rupa hingga terlihat penuh kekhawatiran seorang ayah. Singapura? Tanya Kirana dengan suara parau. Sekarang, Mas? Saat Loli kritis. Justru karena kritis. Sayang, sambar Arya cepat. Kalau aku nggak pergi sekarang, kita mungkin kehilangan kesempatan. Aku nggak mau menyesal kalau Loli kenapa-napa. Tapi, siapa yang menemani Mas? Kamu kan nggak bisa bahasa medis. Nanti kalau salah komunikasi bagaimana? Pancing Kirana. Arya menoleh cepat ke arah Citra. Itu dia. Kebetulan Citra punya kenalan di rumah sakit di sana, dan dia bersedia menemaniku sebagai asisten sementara. Dia akan bantu urus administrasi dan terjemahan kalau diperlukan. Benar kan, Cit? Citra mengangguk antusias. Wajahnya dipasang mode prihatin. Iya, nah, aku nggak tega lihat kamu dan Loli begini. Biar aku bantu Arya cari dokter itu. Kamu fokus jaga Loli di sini. Kami akan usahakan pulang secepatnya membawa kabar baik. Kirana menatap kedua pengkhianat itu bergantian. Dalam hati, ia ingin sekali tertawa keras, lalu menampar wajah mereka satu persatu. Singapura? Mencari Dokter Syaraf? Padahal tiket di tas Citra jelas-jelas menuju Maldives. Mereka pikir Kirana adalah wanita bodoh yang buta huruf dan tidak tahu kode penerbangan. Baiklah, ucap Kirana akhirnya. Menunduk lagi untuk menyembunyikan senyum sinis yang hampir terbit di bibirnya. Pergilah, Mas. Lakukan apa saja demi Loli. Aku akan jaga dia di sini. Arya tampak mengembuskan napas lega yang panjang. Ia berdiri, merapikan jasnya, lalu mengecup kening Kirana sekilas. Sebuah kecupan hambar tanpa rasa. Aku janji akan bawa dokter terbaik. Kamu jaga kesehatannya. Hati-hati. Nah, tambah Citra, menepuk bahu Kirana. Jangan lupa makan. Mereka berdua pun berbalik. Langkah kaki mereka terdengar terburu-buru, seolah takut Kirana akan berubah pikiran dan menahan mereka. Kirana tetap duduk diam, menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pintu lift di ujung lorong terbuka. Arya dan Citra masuk ke dalamnya. Sebelum pintu tertutup rapat, Kirana masih sempat melihat Arya merangkul pinggang Citra dan Citra menyandarkan kepalanya di bahu Arya sambil tertawa kecil. Mereka pikir mereka sudah bebas. Mereka pikir sandiwara mereka sempurna. Pintu lift tertutup. Suasana kembali hening. Lorong icu itu kembali hanya diisi suara mesin. Kirana mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ekspresi istri yang teraniaya. Wajahnya kini dingin, datar, dan matanya memancarkan ketajaman yang selama ini ia sembunyikan. Ia berdiri, berjalan tenang menuju pintu kaca ruang perawatan Loli. Ia menekan tombol akses, pintu berdesis terbuka, dan ia melangkah masuk. Suara monitor detak jantung masih berbunyi stabil. Bip, bip, bip. Kirana mendekati ranjang putrinya. Ia menatap wajah damai Loli. Mereka sudah pergi, nak, bisiknya pelan. Detik berikutnya adalah momen yang akan membuat Arya dan Citra jantungan jika mereka melihatnya. Bunyi monitor yang tadinya datar berubah sedikit temponya, menjadi lebih kuat. Jemari tangan Loli yang terhubung dengan alat saturasi oksigen bergerak perlahan. Kelopak mata anak itu bergetar, lalu terbuka lebar. Tidak ada kebingungan di mata Loli. Tidak ada rasa sakit yang biasanya menyertai pasien yang baru sadar dari koma. Mata bening itu menatap ibunya dengan sorot cerdas dan sadar sepenuhnya. Loli menarik napas panjang, seolah lega karena tidak perlu lagi menahan napas atau mengatur ritme napasnya agar terlihat lemah. Ia menoleh ke arah Kirana, lalu tangan mungilnya terulur, meraih tangan ibunya yang dingin. Ibu! Panggil Loli. Suaranya tidak serak, melainkan jelas dan tegas. Kirana menggenggam tangan putrinya erat-erat. Iya. Sayang, ibu di sini. Loli tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Ia mengangkat tangannya,
menyeka sisa air mata palsu yang masih menggenang di sudut mata Kirana. "Ibu, hapus air matamu," bisik Loli dengan tatapan tajam. "Sandiwara kita sudah selesai. Kakek Ganindra baru saja kirim pesan lewat jam pintarku yang disembunyikan di bawah bantal. Kakek bilang, dia sudah mentransfer semua aset papa dan perusahaan ke rekening ibu 5 menit yang lalu." Kirana memejamkan matanya sejenak, merasakan aliran kelegaan yang luar biasa. Perang baru saja dimulai, dan peluru pertama sudah dilesatkan tepat ke jantung pertahanan musuh tanpa mereka sadari. Kalimat Loli menggantung di udara, mengubah atmosfer ruang Icu yang mencekam menjadi ruang strategi perang. Kirana tidak terkejut mendengar laporan putrinya. Ia justru menghela napas panjang, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari punggungnya. Postur tubuhnya yang sejak tadi membungkuk layu kini tegak sempurna. Bahunya tegap, dagunya terangkat. Wajah sedih yang ia pasang untuk Arya kini berubah menjadi topeng dingin tak tersentuh. "Bagus," jawab Kirana singkat. Ia merapikan selimut Loli, bukan dengan kelembutan seorang ibu yang cemas, melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang memastikan pasukannya siap. "Kakekmu memang selalu tepat waktu." Ingatan Kirana melayang ke kejadian 2 minggu lalu. Kecelakaan itu. Malam itu hujan deras. Kirana dan Loli sedang dalam perjalanan pulang dari les piano. Mobil yang mereka kendarai adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari Arya bulan lalu. Namun, di tikungan tajam menuju jalan tol, rem mobil itu mendadak kosong. Kirana menginjak pedal rem berkali-kali dengan panik, tapi mobil terus melaju. Beruntung, Kirana adalah pengemudi yang handal. Ia membanting setir ke arah gundukan pasir penyelamat di pinggir jalan tol, menghindari jurang. Mobil itu rusak parah, tapi mereka selamat. Saat polisi dan ambulans belum datang, Loli yang ketakutan menemukan sesuatu di bawah jok mobil. Sebuah alat penyadap suara berukuran kecil yang lampu indikatornya masih berkedip. Dan lebih parah lagi, Loli yang gemar mengutak-atik gadget sempat merekam percakapan yang bocor dari alat itu ke ponselnya sebelum alat itu rusak terbentur. Di rumah sakit, saat mereka berdua masih di UGD menunggu pemeriksaan, mereka mendengarkan rekaman itu. Suara Arya terdengar jelas, berbicara dengan seseorang yang suaranya mirip montir bengkel langganan mereka. "Pastikan remnya blong total di kecepatan tinggi. Aku mau mereka berdua lenyap sekaligus. Terutama Loli. Kalau anak itu mati, hak waris dari kakeknya akan jatuh ke aku sebagai walinya." Dunia Kirana runtuh saat itu. Suaminya, ayah dari anaknya, menginginkan mereka mati demi harta. Tapi Kirana bukan wanita yang akan menangis di pojokan. Darah keluarga Ganindra mengalir di tubuhnya. Darah pebisnis ulung yang tak kenal ampun. Malam itu juga, Kirana menghubungi pamannya, Ganindra. Mereka menyusun rencana gila. Loli harus pura-pura koma. Dokter yang menangani Loli adalah dokter kepercayaan keluarga Ganindra yang sudah disumpah untuk tutup mulut. Koma adalah satu-satunya cara melindungi Loli dari percobaan pembunuhan kedua. Jika Arya mengira Loli sedang sekarat, dia tidak akan mencoba membunuhnya lagi dengan cara kasar. Dia hanya akan menunggu. Dan penantian itu berakhir hari ini. Suara pintu ruang VIP yang terbuka otomatis membuyarkan lamunan Kirana. Langkah kaki tegap dan berwibawa memasuki ruangan. Bukan langkah terburu-buru seperti Arya, melainkan langkah seseorang yang tahu bahwa dunia berputar sesuai kehendaknya. Tuan Ganindra masuk. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas carcoal buatan penjahit Italia, dengan dasi sutra yang simpulnya sempurna. Aura intimidasi menguar kuat darinya, membuat ruangan yang dingin terasa semakin beku. Dia adalah paman kandung Kirana, pemilik konglomerasi raksasa Ganindra Group yang menguasai sektor pertambangan, properti, dan media. Selama ini, Ganindra menyembunyikan identitas Kirana sebagai keponakannya demi keamanan Kirana sendiri, membiarkan Kirana hidup sederhana, dengan Arya yang hanya seorang pengusaha kelas menengah yang ambisius. Di belakang Ganindra, 2 asisten pria membawa beberapa tas belanja mewah dan sebuah koper dokumen. "Paman," sapa Kirana. Suaranya datar, tanpa emosi. Ganindra menatap keponakannya, lalu beralih menatap Loli yang sudah duduk bersandar di ranjang sambil memainkan tablet. "Cucu kakek hebat.
puji Ganindra sambil mengusap kepala Loli. Loli tersenyum lebar. Akting Loli bagus kan, kek? Papa bahkan gak curiga sama sekali pas cubit kaki Loli buat ngetes. Wajah Ganindra mengeras mendengar itu. Rahangnya mengetat. Dia mencubitmu. Keras banget. Aduh Loli. Tapi Loli tahan. Ganindra mengangguk pelan. Matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Ia kemudian beralih pada Kirana. Pesawat mereka baru saja lepas landas 15 menit yang lalu. Jet pribadi mereka menuju Maldives, bukan Singapura. Aku tahu, sahut Kirana dingin. Aku lihat tiketnya di tas wanita itu. Ganindra memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu maju, menyerahkan tas-tas belanjaan kepada Kirana. Ganti bajumu, Kirana. Perintah Ganindra. Suaranya rendah tapi penuh kuasa. Kamu sudah cukup lama memakai kostum, istri yang teraniaya. Itu. Kain-kain murah itu tidak pantas menyentuh kulitmu. Kirana mengambil tas itu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Kemeja lusuh. Celana bahan yang sudah belel. Ia muak melihat dirinya yang seperti ini. Ia muak menjadi lemah. Tanpa ragu, Kirana masuk ke kamar mandi di dalam ruang VIP itu. 5 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Wanita yang keluar dari sana bukan lagi Kirana si istri penurut. Kirana kini mengenakan blazer putih gading dengan potongan asimetris yang elegan, dipadukan dengan celana panjang hitam berpotongan lurus yang mempertegas jenjang kakinya. Rambutnya yang tadi berantakan kini disisir rapi ke belakang dan diikat ekor kuda tinggi, memperlihatkan leher jenjang dan garis rahangnya yang tegas. Di wajahnya, meski tanpa riasan tebal, terpancar aura keanggunan yang mematikan. Ia berjalan keluar. Langkahnya mantap. Ia tidak lagi menunduk. Ganindra tersenyum tipis. Senyum kebanggaan. Ini baru keponakan Ganindra. Asisten Ganindra membuka koper dokumen di atas meja. Tumpukan berkas tebal tersusun rapi di sana. Ini adalah surat pengalihan saham. Jelas Ganindra sambil menunjuk dokumen itu. Saat Arya sibuk merencanakan liburannya, tim pengacara kita sudah bekerja. Arya menggunakan sertifikat rumah dan sebagian saham perusahaan sebagai jaminan utang judinya yang menumpuk. Saya sudah membeli semua utang itu. Secara teknis, sekarang kamu adalah pemilik mayoritas ARSE Corp, perusahaan yang dia bangga-banggakan itu. Kirana mengambil dokumen itu, membalik halamannya dengan cepat. Matanya membaca angka-angka dan klausa hukum dengan teliti. Dulu, Arya selalu melarang Kirana ikut campur urusan kantor dengan alasan, kamu nggak akan ngerti bisnis. Betapa bodohnya Arya. Dia lupa bahwa Kirana lulusan terbaik manajemen bisnis yang memilih menjadi ibu rumah tangga demi keluarga. Dan kartu kredit? Tanya Kirana. Sudah diurus. Jawab Ganindra santai. Semua kartu kredit utama Arya terhubung dengan rekening perusahaan yang kini sudah kita bekukan aksesnya. Dia hanya punya kartu cadangan pribadi yang limitnya, cukup untuk beli nasi goreng pinggir jalan, tapi tidak cukup untuk resort bintang 5 di Maldives. Loli terkikik di atas kasur. Papa pasti bakal malu banget. Kirana menutup dokumen itu dengan suara plak yang cukup keras. Tatapannya lurus ke depan, seolah bisa menembus dinding rumah sakit dan melihat pesawat yang sedang membawa suaminya pergi. Dia pikir dia raja yang sedang pergi berlibur setelah menyingkirkan pewaris tahta. Gumam Kirana. Suaranya dingin menusuk tulang. Ganindra berjalan mendekat, berdiri di samping Kirana, menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela lantai atas rumah sakit. Saatnya kita ambil kembali mainan yang kamu pinjamkan pada suamimu itu. Kirana. Dia sudah merusaknya, dan dia harus membayar ganti ruginya. Mahal. Kirana mengangguk. Ia menatap pantulan dirinya dan pamannya di kaca. Paman, kata Kirana. Siapkan mobil. Kita ke kantor ARSE Corp sekarang. Sekarang. Ganindra mengangkat alis. Kamu tidak mau istirahat dulu? Kirana menggeleng. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Tidak. Mumpung tikusnya sedang pergi, kucing harus menguasai rumah. Aku ingin saat dia mendarat dan menyalakan ponselnya,
Dia sudah tidak punya tempat untuk pulang. Loli bersorak pelan. Hajar mereka, Bu. Kirana berbalik, mencium kening Loli. Ibu pergi sebentar ya, sayang. Kakek dan penjaga akan menjagamu di sini. Ingat, kalau ada suster atau dokter asing masuk, pura-pura tidur lagi. Siap, bos. Loli memberi hormat lucu. Kirana melangkah keluar dari ruang VIP, diikuti oleh Ganindra dan para asistennya. Bunyi langkah sepatu hak tinggi Kirana yang beradu dengan lantai marmer koridor terdengar seperti detak jam hitung mundur bagi kehancuran Arya. Sandiwara sang pewaris telah berakhir. Kini, saatnya eksekusi. Cahaya matahari tropis yang menyengat namun indah menyambut kedatangan speedboat mewah yang membawa Arya dan Citra membelah lautan biru turquoise Maldives. Angin laut mengibarkan rambut Citra yang tertata rapi, sementara Arya duduk santai dengan kacamata hitam bermerek menutupi matanya, menyesap minuman selamat datang yang diberikan oleh staf penjemputan. Di sekeliling mereka, hamparan vila-vila di atas air berdiri megah, menjanjikan privasi dan kemewahan yang selama ini mereka impikan. Bagi Arya, pemandangan ini adalah trofi kemenangan. Jauh dari bau obat-obatan rumah sakit, jauh dari suara monitor detak jantung yang menyebalkan, dan yang paling penting, jauh dari wajah memelas Kirana. Indah banget ya, sayang, seru Citra dengan nada manja, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Tangannya sibuk merekam pemandangan sekitar untuk konten media sosialnya. Tentu saja dengan fitur close friends agar tidak bocor ke publik. Aku nggak nyangka akhirnya kita bisa liburan berdua tanpa gangguan. Arya tersenyum miring, merangkul pinggang ramping wanita itu. Kamu pantas mendapatkannya, Citra. Kita sudah bekerja keras. Bekerja keras. Citra tertawa kecil. Nada suaranya terdengar mengejek. Maksudmu, kamu bekerja keras menahan tawa saat melihat istrimu yang udik itu menangis di pojokan ruang tunggu. Tawa Arya pecah. Ia menggelengkan kepala seolah mengingat lelucon paling lucu sedunia. Kamu harus lihat mukanya tadi. Dia benar-benar percaya aku pergi ke Singapura mencari dokter. Dia bahkan membawakanku bekal roti isi selai kacang yang dibungkus tisu karena takut aku kelaparan di jalan. Menyedihkan sekali. Duh. Kampungan banget sih. Cibir Citra sambil memperbaiki letak kacamata hitamnya. Dia itu istri CEO atau pembantu sih? Pantas saja kamu bosan. Dia nggak selevel sama kamu, Arya. Cuma aku yang mengerti kebutuhan pria berkelas seperti kamu. Benar, jawab Arya, mengeratkan pelukannya. Makanya, begitu Loli yah, kamu tahu, lewat, dan masa berkabung selesai. Aku akan ceraikan Kirana. Dengan Loli tiada, harta warisan keluarga Ganindra yang misterius itu akan jatuh ke tanganku sebagai wali tunggal sebelum aku menendang Kirana keluar. Saat itu terjadi, kita bisa beli satu pulau ini kalau kamu mau. Mereka tertawa bersama, tawa yang terdengar sumbang di tengah keindahan alam yang murni. Mereka merasa di puncak dunia, merasa tak tersentuh, tanpa menyadari bahwa fondasi tempat mereka berdiri sedang digerogoti hingga habis. Speedboat merapat di dermaga resor bintang 5 tersebut. Staf hotel menyambut mereka dengan kalungan bunga dan senyum ramah. Arya melangkah turun dengan percaya diri, merasa seperti raja yang memasuki istananya. Mereka diantar menuju lobi penerimaan tamu yang berkonsep terbuka dengan lantai kaca yang memperlihatkan ikan-ikan berenang di bawahnya. Selamat datang di Paradise Resort, Tuan Arya. Sapa resepsionis wanita dengan bahasa Inggris yang fasih. Kami sudah menyiapkan overwater villa terbaik untuk Anda sesuai pesanan. Untuk prosedur standar, bolehkah saya meminjam kartu kredit Anda untuk deposit dan verifikasi pembayaran? Tentu, jawab Arya dengan gaya angkuh. Ia mengeluarkan dompet kulit mahalnya, menarik kartu kredit berwarna hitam, kartu platinum perusahaan yang selama ini ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Kartu yang seharusnya memiliki limit tak terbatas. Resepsionis menerimanya dengan sopan dan memasukkannya ke mesin EDC. Arya menunggu sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja marmer, membayangkan makan malam romantis dengan lobster nanti malam. Namun, senyum resepsionis itu sedikit memudar. Ia mencoba menggesek kartu itu sekali lagi.
Mesin itu mengeluarkan bunyi bip pendek yang tidak enak didengar. "Maaf, Tuan," ucap resepsionis itu dengan nada yang masih sopan namun sedikit bingung. "Kartunya Declinet ditolak. Mungkin ada kesalahan pada chipnya. Apakah ada kartu lain?" Arya mengernyit. "Ditolak? Tidak mungkin. Limit kartu itu miliaran. Coba lagi." "Sudah 3 kali saya coba, Tuan." Keterangannya, transaksi tidak diizinkan oleh bank penerbit. "Mungkin Tuan bisa menghubungi bank Anda." Wajah Arya memerah padam karena malu. Di sebelahnya, Citra menyenggol lengannya. "Mas, kok bisa ditolak sih? Malu tahu dilihatin orang." "Sebentar, pasti sistem bank di Indonesia yang sedang error," dalih Arya cepat. Ia tidak mau kehilangan muka di depan selingkuhannya. Apalagi di depan staf hotel. Ia merogoh dompetnya lagi, mencari kartu lain. Tapi ia ingat, hampir semua kartu kredit utamanya terhubung dengan rekening perusahaan ARSA Corp untuk memudahkan pencucian, pengeluaran pribadinya sebagai biaya operasional. Ia akhirnya menemukan satu kartu kredit cadangan. Itu adalah kartu pribadi lamanya, kartu yang ia buat sebelum menikah dengan Kirana, yang limitnya tidak seberapa dan jarang ia pakai. "Pakai yang ini," kata Arya ketus, melempar kartu itu ke meja. Resepsionis mencobanya. Kali ini berhasil. "Berhasil, Tuan." Tapi karena limit depositnya cukup besar untuk villa tipe Presidential Suite, hampir seluruh limit kartu ini terpakai untuk deposit jaminan. "Apakah tidak apa-apa?" Arya menelan ludah. Itu artinya dia hampir tidak punya sisa uang di kartu itu untuk belanja atau makan mewah di luar paket hotel. Tapi demi gengsi, ia mengangguk kaku. Ya, tidak masalah. Nanti saya urus kartu utama saya yang bermasalah itu." Setelah urusan check-in selesai dan mereka berjalan menuju bugikar yang akan mengantar ke villa, ponsel Arya di saku jasnya bergetar hebat. Bukan 1 atau 2 kali, tapi bertubi-tubi. Arya mengeluarkan ponselnya. Layar itu penuh dengan notifikasi. Puluhan email masuk dari sekretaris perusahaan, dari divisi keuangan, bahkan dari dewan komisaris. Judul email-email itu terlihat mendesak. Urgent, rapat dadakan, pemberitahuan audit, pembekuan akses. "Siapa sih, Mas? Ganggu banget." Keluh Citra yang sudah duduk manis di mobil golf. Arya menatap layar itu dengan rasa kesal. Ia berpikir ini hanya kepanikan orang kantor karena dia pergi mendadak. Dia adalah CEO, pemilik perusahaan. Mereka tidak bisa apa-apa tanpanya. Arya tidak ingin suasana liburannya rusak karena urusan pekerjaan yang membosankan. "Cuma orang kantor yang tidak becus kerja," gumam Arya. Tangannya bergerak menuju tombol daya. Dengan satu tekanan panjang, ia mematikan ponselnya. Layar menjadi gelap. "Sudah. Sekarang fokus kita cuma bersenang-senang." Di belahan bumi lain, tepatnya di Jakarta yang sedang mendung, Kirana melangkah turun dari sedan hitam mewah milik pamannya. Ia berdiri di depan gedung pencakar langit berlapis kaca biru bertuliskan ARSA Corp. Gedung yang dibangun dengan uang warisan ayah Kirana, namun selama ini diklaim Arya sebagai hasil keringatnya sendiri. Kirana menarik napas dalam, menghirup udara kota yang berdebu. Ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di sini dengan penampilan barunya. Biasanya, ia datang dengan taksi online, membawa rantang makan siang, memakai baju terusan sederhana yang sudah pudar warnanya, dan sandal teplek. Hari ini, Kirana mengenakan setelan rancangan desainer yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Sepatu stiletto hitamnya mengetuk trotoar dengan irama yang mengintimidasi. Ia berjalan menuju pintu masuk lobi utama. Seorang satpam bertubuh gempal yang sedang asyik merokok di pos jaga melihat kedatangannya. Satpam itu, yang bernama Danu, menyipitkan mata. Ia mengenali wajah Kirana, tapi tidak dengan penampilannya. Dalam ingatan Danu, istri bos adalah wanita lugu yang gampang digertak dan sering ia suruh menunggu di luar panas-panasan jika Arya sedang sibuk, padahal sedang bermesraan dengan Citra di ruangan. Danu membuang puntung rokoknya sembarangan dan menghadang langkah Kirana dengan sikap tidak hormat. Ia tidak berdiri tegak, melainkan bersandar malas di pintu detektor logam. "Eits,
Mau kemana, Bu? Tanya Danu dengan nada meremehkan. Tumben dandan. Pak Arya lagi nggak ada di tempat. Lagian ini jam kerja, bukan jam antar rantang. Pulang aja sana. Kirana berhenti. Ia menatap satpam itu dari balik kacamata hitamnya, lalu perlahan membukanya. Tatapan matanya setajam silet. Minggir, ucap Kirana pelan namun penuh penekanan. Danu tertawa mengejek. Waduh, galak bener sekarang. Dengar ya, Bu Kirana. Peraturan di sini ketat. Istri bos pun kalau nggak ada janji dilarang masuk sembarangan. Apalagi Pak Arya pesan sama saya. Kalau ibu datang, suruh nunggu di pos satpam aja. Jangan bikin malu di lobi. Jadi mending ibu duduk manis di situ atau pulang. Dulu, Kirana akan menunduk, meminta maaf, dan menuruti perintah kasar itu. Dulu, Kirana akan gemetar menahan tangis karena diperlakukan seperti pengemis di perusahaan suaminya sendiri. Tapi Kirana yang itu sudah mati di ruang Icu tadi pagi. Kirana memberi isyarat tangan. Salah satu pengacara dari tim Ganindra yang berdiri di belakangnya maju, menyerahkan sebuah map. Kirana mengambil selembar kertas dari map itu, surat keputusan pemegang saham mayoritas yang baru saja disahkan. Kamu bisa baca, Danu? Tanya Kirana dingin, menyodorkan kertas itu ke depan wajah si satpam. Danu mengernyit, membaca judul surat itu dengan terbata-bata. Surat pengambil alihan saham. Apaan nih? Itu artinya, potong Kirana. Suaranya meninggi hingga menggema di lobi yang mulai ramai oleh karyawan yang baru kembali dari jam makan siang. Gedung ini, tanah tempat kamu berdiri, dan seragam yang kamu pakai itu, sekarang milik saya. Saya pemilik baru ARSC Corp. Wajah Danu memucat. Tapi, Pak Arya. Arya hanyalah karyawan yang sedang saya evaluasi. Lanjut Kirana tegas. Ia menatap manajer HRD yang kebetulan melintas di lobi dan berhenti karena keributan itu. Pak Rahmat. Panggil Kirana. Manajer HRD itu terlonjak kaget. Mengenali Kirana namun terperangah dengan aura barunya. Ya, Bu Kirana. Kirana menunjuk Danu dengan telunjuknya yang lentik. Pecat orang ini sekarang juga. Saya tidak mau melihat wajahnya di lingkungan gedung ini 5 menit dari sekarang. Dan pastikan dia tidak mendapat pesangon sepeser pun karena kelalaian dan sikap tidak sopan terhadap pemilik perusahaan. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Jawab Pak Rahmat gugup. Danu gemetar. Lututnya lemas. Bu. Bu Kirana. Ampun Bu. Saya cuma bercanda tadi. Saya cuma. Kirana tidak menggubris. Ia melangkah melewati Danu seolah pria itu tidak ada. Menerobos pintu keamanan otomatis yang dibukakan oleh asisten pamannya. Para karyawan di lobi menyingkir memberi jalan, berbisik-bisik ketakutan sekaligus kagum melihat transformasi istri bos mereka yang selama ini dianggap upik abu. Kirana masuk ke dalam lift khusus CEO. Ia menekan tombol lantai paling atas. Saat pintu lift tertutup, memantulkan bayangan dirinya yang berdiri tegak. Kirana tahu bahwa membersihkan hama di lobi hanyalah pemanasan. Pertarungan sesungguhnya ada di ruang rapat direksi. Suasana di ruang rapat utama ARSC Corp begitu hening hingga suara jarum jam dinding terdengar seperti dentang lonceng kematian. Para direktur dan pemegang saham minoritas duduk gelisah. Mereka dipanggil mendadak oleh tim legal Ganindra Group. Nama yang cukup membuat siapapun di dunia bisnis Indonesia gemetar ketakutan. Mereka bertanya-tanya, di mana Arya? Mengapa CEO mereka tidak ada di sini saat perusahaan sedang diguncang intervensi dari luar? Pintu ruang rapat terbuka lebar. Bukan Arya yang masuk, melainkan Kirana. Wanita itu berjalan dengan langkah berirama, dikawal oleh 4 pengacara senior berwajah kaku. Kirana langsung menuju kursi di ujung meja, kursi yang biasanya diduduki Arya, dan duduk di sana dengan keanggunan yang alamiah, seolah kursi itu memang diciptakan untuknya sejak awal. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Sapa Kirana. Suaranya tenang, namun memiliki daya magnet yang memaksa semua orang untuk diam dan mendengarkan. Seorang direktur operasional yang merupakan loyalis Arya memberanikan diri angkat bicara. Maaf, Bu Kirana. Dengan segala hormat, ini adalah rapat direksi.
Tempat ini bukan untuk urusan rumah tangga. Di mana Pak Arya? Kami butuh penjelasan kenapa ada orang-orang Ganindra Group di sini. Kirana tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Pak Arya sedang sibuk menikmati liburan ilegalnya di Maldives bersama asisten pribadinya, menggunakan uang yang seharusnya menjadi dividen kalian tahun ini. Gumam kaget terdengar di seluruh ruangan. Saling pandang terjadi di antara para eksekutif. Itu tuduhan serius, Bu, sanggah Direktur Keuangan. Wajahnya mulai berkeringat. Kirana mengangguk pada ketua tim pengacara di sebelahnya. Pengacara itu menyalakan proyektor. Layar besar di belakang Kirana menyala, menampilkan deretan data angka, grafik aliran dana, dan pindaian bukti transfer. Selama 2 tahun terakhir, Kirana mulai menjelaskan, berdiri dan berjalan mengelilingi meja, menatap satu persatu wajah para direksi. Arya telah menggelapkan dana operasional perusahaan sebesar 40 miliar rupiah. Dia memalsukan laporan pembelian bahan baku, melebih-lebihkan biaya pemasaran, dan menggunakan vendor fiktif. Layar berganti menampilkan foto-foto gaya hidup Citra dari media sosial yang sudah diarsip. Tas Hermes, jam tangan Patek Philippe, liburan ke Eropa. Di sebelahnya, terpampang bukti tagihan kartu kredit perusahaan yang membayar semua barang mewah itu. Ini. Direktur Keuangan ternganga. Ia merasa lehernya tercekik. Ia tahu ada ketidakberesan selama ini, tapi Arya selalu memaksanya menandatangani laporan itu. Bukan hanya itu, lanjut Kirana. Kini suaranya lebih tajam. Arya juga menggadaikan aset-aset vital perusahaan, termasuk gedung pabrik di Cikarang, untuk menutupi utang judi online-nya yang menumpuk. Secara teknis, perusahaan ini sudah bangkrut di bawah kepemimpinannya. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Mereka sadar, kapal sedang karam. Tapi, suara Kirana melembut sedikit, menawarkan secercah harapan. Saya di sini bukan untuk membubarkan perusahaan. Saya, sebagai pewaris sah dari investasi awal yang mendirikan perusahaan ini, didukung penuh oleh Ganindra Group, telah melakukan buyback atas semua utang Arya. Mulai detik ini, saya mengambil alih kendali penuh sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas. Kirana meletakkan kedua tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh ke depan. Saya memberi kalian 2 pilihan. Tetap setia pada Arya dan ikut tenggelam bersamanya ke dalam penjara karena tuduhan kelalaian korporasi, atau berpihak pada saya, bantu saya membersihkan kekacauan ini, dan pertahankan posisi kalian. Tidak butuh waktu lama. Satu persatu, para direktur itu mengangguk. Loyalitas pada Arya menguap seketika saat dihadapkan pada bukti kejahatan dan ancaman kebangkrutan. Kami ikut Ibu, ucap direktur operasional yang tadi membela Arya, kini menunduk patuh. Bagus, kata Kirana, kembali duduk di kursi kebesarannya. Langkah pertama, bekukan semuanya. Saya ingin perintah pembekuan aset Arya dan Citra dieksekusi sekarang juga. Rumah, mobil, rekening bank, investasi, semuanya. Pastikan saat mereka mencoba membeli sebotol air mineral pun, mereka tidak mampu. Perintah itu segera dilaksanakan. Telepon-telepon mulai berdering, faks dikirim ke bank-bank, surat elektronik dilayangkan ke pihak berwenang. Di ruang rapat itu, kerajaan Arya sedang diruntuhkan bata demi bata oleh wanita yang dulu ia anggap lemah. Sementara itu, ribuan kilometer dari Jakarta, di sebuah restoran bawah laut yang dindingnya terbuat dari kaca tebal, Arya dan Citra sedang menikmati makan malam termewah dalam hidup mereka. Mereka memesan menu degustation paling mahal, kaviar beluga, lobster thermidor, daging wagyu A5, dan sebotol champagne vintage tahun 1998 yang harganya setara motor sport. Arya mengangkat gelas kristalnya yang berisi cairan keemasan berbuih. Untuk masa depan kita, Citra, dan untuk kebebasan. Untuk kita, sayang, balas Citra dengan mata berbinar, mendentingkan gelasnya. Mereka makan dengan lahap, tertawa keras, tidak mempedulikan tatapan tamu lain yang merasa terganggu dengan suara berisik mereka. Setelah hidangan penutup berupa souffle coklat berlapis emas habis, Arya memanggil pelayan dengan jentikan jari yang angkuh. Bon, kata Arya singkat.
Pelayan datang membawa map kulit berisi tagihan. Arya bahkan tidak melihat angkanya. Ia langsung menyelipkan kartu kredit cadangannya, satu-satunya kartu yang tadi berhasil dipakai untuk deposit, ke dalam map itu. 5 menit berlalu. Pelayan itu belum kembali. 10 menit. Arya mulai gelisah. Citra sudah mulai menguap. "Mas, lama banget sih? Aku ngantuk nih. Mau bobo cantik di villa." Akhirnya, bukan pelayan yang datang, melainkan seorang pria bule bertubuh tinggi besar dengan jas formal. Itu adalah manajer restoran. Wajahnya tidak ramah. "Tuan Arya," ucap manajer itu dingin. "Kami mengalami masalah dengan pembayaran Anda." "Apa lagi?" bentak Arya, mulai emosi. "Mesin kalian rusak terus ya?" "Mesin kami berfungsi sempurna, Tuan," jawab manajer itu tegas. Suaranya cukup keras hingga meja sebelah bisa mendengar. "Kartu Anda ditolak karena over limit. Limit kartu Anda sudah habis terpakai untuk deposit kamar tadi siang. Saldo yang tersisa hanya Rp50.000, sementara tagihan makan malam ini mencapai Rp45 juta. Wajah Arya pucat pasi. "Apa? Tapi, coba kartu yang lain." Arya panik, mengeluarkan kartu perusahaan yang tadi siang ditolak, berharap keajaiban. Manajer itu mencobanya di depan mata Arya dengan mesin portabel. "Decline. Coba lagi," teriak Arya. "Decline. Mas, gimana sih? Kamu bilang kamu kaya," desis Citra. Wajahnya merah padam karena malu. Tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arah mereka. Kartu ini juga sudah diblokir oleh bank penerbit dengan status dicuri atau disalahgunakan. Jelas manajer itu tanpa basa-basi. Ia menarik map tagihan itu kembali. "Tuan, kami tidak bisa mentolerir hal ini. Anda sudah menikmati fasilitas premium kami. Saya akan transfer." Arya mencoba mencari alasan lain. "Berikan nomor rekening hotel." "Silakan." Manajer itu menyodorkan kartu nama. Arya menyalakan ponselnya yang sejak siang ia matikan. Begitu sinyal tersambung, ponsel itu hang sesaat karena ribuan notifikasi masuk sekaligus. Namun Arya mengabaikan pesan-pesan itu dan langsung membuka aplikasi mobile banking. Jari Arya gemetar saat mencoba login. Akses ditolak. Rekening dibekukan atas permintaan penegak hukum. Jantung Arya serasa berhenti berdetak. Ia mencoba aplikasi bank lain. Sama saja. Semua rekeningnya, semua akses keuangannya mati total. Ia menatap Citra. "Cit, kamu bawa kartu kredit kamu kan? Bayarin dulu. Nanti aku ganti 2 kali lipat begitu sampai Jakarta." Citra melotot tak percaya. "Gila kamu ya? Limit kartuku cuma 10 juta. Mana cukup buat bayar makanan semahal ini? Lagian ini kan janji kamu yang mau traktir." Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis di restoran mewah itu. Sang manajer kehilangan kesabaran. Ia memberi kode pada 2 petugas keamanan berbadan kekar yang berdiri di dekat pintu. "Tuan, Nyonya." Suara manajer itu kini terdengar mengancam. "Jika Anda tidak bisa membayar tunai sekarang juga, kami terpaksa menahan paspor Anda dan melaporkan tindakan penipuan ini ke Kepolisian Kepulauan Maldives. Hukum di sini sangat ketat bagi turis yang tidak bayar." "Jajangan polisi." Arya memohon. Keringat dingin membasahi keningnya. "Tolong beri kami waktu. Kami akan cari cara." "Kalian tidak boleh meninggalkan area lobi sampai tagihan lunas," putus manajer itu. "Kalian harus keluar dari Villa Presidential Suite malam ini juga karena deposit kalian akan kami cairkan untuk menutup sebagian tagihan makan ini. Silakan ikut keamanan kami." Malam itu, Arya dan Citra digiring keluar dari restoran seperti penjahat. Mereka tidak kembali ke kasur empuk di villa mewah di atas air. Mereka berakhir duduk di kursi keras di area tunggu staf di bagian belakang hotel, diawasi oleh satpam, dengan perut yang mulas karena stres dan harga diri yang hancur lebur berkeping-keping. Di Jakarta, Kirana menatap layar ponselnya yang menampilkan notifikasi sukses pembekuan aset. Ia menyesap teh hangat di ruang kerjanya yang baru. "Selamat menikmati makan malam terakhir kalian," bisik Kirana pada keheningan malam.
Malam di Maldives yang seharusnya romantis kini berubah menjadi mimpi buruk yang mencekik. Di ruang tunggu staf bagian belakang resor yang sempit dan berbau bahan pembersih lantai, Arya dan Citra duduk terpisah di bangku plastik keras. Di hadapan mereka, dua petugas keamanan bertubuh kekar berdiri bersedekap, memastikan kedua tamu ini tidak melarikan diri sebelum nasib mereka diputuskan. Hening yang menyelimuti ruangan itu terasa lebih bising daripada teriakan. Hanya ada suara dengungan pendingin ruangan tua dan napas kasar Arya yang mencoba menahan amarah. Wajahnya yang tadi sore berseri-seri kini kusam, berminyak, dan dipenuhi guratan kepanikan. Dengan tangan gemetar, Arya kembali menyalakan ponselnya. Kali ini, ia tidak lagi mematikan benda itu meski ribuan notifikasi yang masuk membuat ponselnya panas. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Layar ponselnya berkedip cepat, memuntahkan pesan demi pesan yang selama beberapa jam terakhir tertahan. "Bapak di mana?" Orang-orang Ganindra Group menyegel ruangan Bapak. Sekretaris. "Pak, akses server diblokir pusat. Kami tidak bisa bekerja." IT Manager. Surat pemberhentian tidak hormat atas nama Arya Prawira telah diterbitkan oleh Dewan Komisaris. LD. Dan satu pesan singkat dari nomor tak dikenal yang melampirkan sebuah dokumen PDF berjudul Surat Gugatan Cerai dan Pembekuan Aset. Arya membuka dokumen itu. Matanya membelalak membaca setiap poin hukum yang tertera di sana. Pasal demi pasal yang menjeratnya bukan hanya soal perceraian, tapi juga tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, hingga percobaan pembunuhan berencana. "Tidak mungkin," desis Arya, suaranya parau. "Ini pasti mimpi. Kirana tidak mungkin secerdas ini. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh." Citra yang duduk di pojok ruangan mengangkat wajahnya. Riasannya sudah luntur. Maskaranya meleleh di bawah mata membuat wajahnya terlihat seperti hantu. Perutnya berbunyi keras karena mereka belum sempat memakan hidangan mewah yang tadi dipesan. "Mas, gimana ini?" rengek Citra. Suaranya melengking menyebalkan. "Kamu bilang kamu yang pegang kendali. Kamu bilang Kirana itu lemah. Terus kenapa sekarang kita ditahan kayak maling ayam begini? Kamu bohong sama aku ya?" Arya menoleh tajam. Matanya merah menyala. "Diam kamu. Jangan bikin pusing." "Aku nggak mau diam." Citra berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Arya dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu. "Gara-gara kamu, aku malu setengah mati tadi di restoran. Gara-gara janji manis kamu, aku ninggalin apartemenku yang nyaman. Kamu bilang kita bakal jadi raja dan ratu. Tapi nyatanya kamu cuma penipu bangkrut. Mana hartanya? Mana sahamnya? Kartu kreditmu sampah semua." Emosi Arya yang sudah diubun-ubun akhirnya meledak. Tekanan mental akibat kehilangan perusahaan, ancaman penjara, dan kini ocehan wanita yang selama ini hanya menguras dompetnya, membuat akal sehatnya putus. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Citra. Suara kulit beradu itu menggema di ruangan sempit tersebut. Citra terhuyung ke belakang, memegang pipinya yang memerah dengan mata terbelalak kaget. "Kamu yang diam, wanita murahan," bentak Arya, napasnya memburu. "Kamu pikir aku bangkrut gara-gara siapa? Gara-gara menuhin gaya hidup kamu. Tas Hermes, jam tangan, liburan sialan ini, semua demi kamu. Kalau bukan karena kamu merengek minta ke Maldives saat anakku sekarat, aku masih bisa mengendalikan situasi di Jakarta. Kamu pembawa sial." Citra menangis histeris. "Berani-beraninya kamu pukul aku. Laki-laki macam apa kamu? Nyesel aku mau sama kamu. Harusnya aku terima tawaran Pak Budi yang lebih kaya dari kamu." Pertengkaran mereka terhenti ketika pintu ruangan terbuka kasar. Manajer hotel masuk dengan wajah dingin. Di tangannya memegang 2 lembar kertas truk. "Cukup dramanya," kata manajer itu tegas dalam bahasa Inggris. "Kami sudah memproses deposit kartu kredit cadangan Anda. Itu hanya cukup untuk membayar setengah dari tagihan makan malam dan biaya administrasi pembatalan kamar. Sisanya, manajemen memutuskan untuk menganggapnya impas dengan syarat kalian harus meninggalkan pulau resor ini sekarang juga." "Sekarang?" Arya ternganga.
Tapi ini tengah malam. Kemana kami harus pergi? Ada kapal logistik yang akan berangkat ke pulau utama tempat bandara berada dalam 10 menit. Kalian bisa menumpang di sana. Setelah sampai di bandara, terserah kalian. Yang jelas, kalian dilarang keras menginjakkan kaki di properti kami lagi. Tanpa memberi kesempatan membantah, dua petugas keamanan menyeret koper-koper mereka keluar. Arya dan Citra digiring paksa menuju dermaga belakang, tempat di mana sampah-sampah resor diangkut keluar. Di sana, sebuah kapal kayu tua yang bau amis ikan dan solar sudah menunggu. Tidak ada speedboat mewah, tidak ada minuman selamat datang. Arya dan Citra terpaksa naik ke atas kapal yang bergoyang hebat dihantam ombak malam. Mereka duduk di atas peti kayu keras, di antara tumpukan kantong sampah hitam. Sepanjang perjalanan laut selama 45 menit itu, ombak menghantam sisi kapal, mencipratkan air asin ke wajah dan baju mahal mereka. Citra terus menangis sambil memeluk tas mewahnya, satu-satunya harta yang tersisa, sementara Arya menatap kegelapan laut dengan tatapan kosong. Ia membayangkan Kirana saat ini. Apakah wanita itu sedang tertawa? Atau sedang menangis? Tidak. Kirana yang mengirim pesan ancaman hukum itu pasti sedang tertawa di atas penderitaannya. Sesampainya di pulau bandara, mereka diturunkan begitu saja di dermaga umum. Mereka menyeret koper berat mereka menuju terminal keberangkatan. Bandara Velana di malam hari tidak seramai siang hari, namun bangku-bangku besinya tetap terasa dingin dan tidak nyaman. Mereka mencoba menuju loket penjualan tiket. 1 tiket ke Jakarta, penerbangan paling cepat, kata Arya pada petugas loket dengan sisa-sisa kesombongannya. Untuk 2 orang, harganya 20 juta rupiah, transit di Singapura. Jawab petugas itu datar. Arya merogoh saku, mengeluarkan dompetnya yang tebal namun tak berguna. Ia mengeluarkan lembaran uang tunai rupiah dan beberapa dolar yang ia bawa. Ia menghitungnya dengan tangan gemetar. Total uang tunai yang mereka miliki hanya sekitar 3 juta rupiah. Sisanya ada di kartu-kartu yang sudah menjadi sampah plastik tak bernilai. Kurang, gumam Arya. Wajahnya memucat. Apa? Tanya Citra panik. Uang kita nggak cukup buat beli tiket pulang. Bahkan untuk 1 orang pun nggak cukup, bisik Arya horor. Mereka berdua terdiam. Realita pahit menghantam mereka telak. Mereka terdampar di negeri orang. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan menjadi buronan di negara sendiri. Mereka berjalan gontai menuju deretan kursi tunggu di area publik bandara. Citra melepaskan sepatu hak tingginya yang membuat kakinya lecet, lalu duduk meringkuk memeluk lutut. Arya duduk di sebelahnya, menunduk dalam-dalam. Jam demi jam berlalu. Perut mereka perih melilit karena lapar. Tenggorokan mereka kering. Arya melihat ada keran air minum umum di dekat toilet. Dengan rasa malu yang luar biasa, mantan CEO yang biasa minum wine mahal itu berjalan ke sana, membungkuk, dan meminum air keran seperti gelandangan. Ia menampung air dengan tangannya untuk dibawakan kepada Citra. Minumlah, kata Arya dingin. Citra meminumnya dengan rakus, tidak lagi peduli soal kebersihan. Saat fajar mulai menyingsing, ponsel Arya berdering. Sebuah panggilan masuk dari nomor kantor ERSC Corp. Jantung Arya berdegup kencang. Apakah ada karyawan yang masih setia padanya? Apakah ada harapan? Dengan cepat ia mengangkatnya. Halo? Siapa ini? Rahmat? Tolong saya. Namun suara yang terdengar di seberang sana bukanlah suara Rahmat, melainkan suara wanita yang tenang, sopan, namun bernada sangat formal. Itu adalah suara Rina, asisten pribadi baru yang ditunjuk Ganindra. Selamat pagi, Pak Arya. Saya Rina, asisten Ibu Kirana. Ucap suara itu. Arya membeku. Nama istrinya disebut dengan gelar, Ibu, yang penuh kuasa. Mana Kirana? Biarkan saya bicara sama istri saya. Ibu Kirana sedang sibuk memimpin rapat restrukturisasi perusahaan yang Bapak hancurkan. Jawab Rina tajam. Beliau mengetahui bahwa Bapak dan saudari Citra sedang mengalami kesulitan finansial di Bandara Maldives. Berdasarkan pantauan kami, Bapak tidak mampu membeli tiket pulang. Kirana dia tahu. Arya merasa telanjang.
Istrinya memantaunya seperti tikus dalam labirin. Tolong, bilang sama Kirana, transfer uang sedikit saja. Atau belikan kami tiket. Saya janji akan jelaskan semuanya. Ini salah paham. Ibu Kirana tidak butuh penjelasan. Pak, beliau butuh Bapak pulang untuk menandatangani berkas hukum dan menghadapi polisi. Oleh karena itu, atas dasar kemanusiaan, dan agar Bapak tidak kabur, Ibu Kirana sudah membelikan tiket pulang untuk kalian berdua. Benarkah? Arya merasa lega luar biasa. Terima kasih, tiketnya sudah dikirim ke email. Sudah, Pak. Tapi mohon maaf, karena aset perusahaan sedang dihemat untuk menutupi kerugian yang Bapak buat. Ibu Kirana hanya menyetujui anggaran untuk tiket promo maskapai bertarif rendah. Arya mengernyit. Maksudnya? Penerbangannya berangkat 2 jam lagi. Transit di Kolombo selama 12 jam. Lalu transit lagi di Kuala Lumpur selama 8 jam. Sebelum akhirnya ke Jakarta. Posisi kursi terpisah. Di barisan paling belakang dekat toilet. Tidak ada bagasi. Tidak ada makanan. Selamat menikmati penerbangan, Pak. Sambungan telepon terputus. Arya menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Tiket murah. Transit total 20 jam. Tanpa makan. Dekat toilet. Citra merebut ponsel Arya dan melihat etiket yang masuk ke email. Ekonomi? Transit 20 jam. Arya, aku nggak mau. Aku capek. Aku mau business class. Arya menatap Citra dengan tatapan mematikan. Energinya sudah habis untuk berdebat. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa tinggal di sini. Jadi tukang cuci piring di restoran bandara mungkin cukup buat beli tiket tahun depan. Aku mau pulang. Arya bangkit, menyeret kakinya menuju counter check-in. Citra yang ketakutan ditinggal sendirian di negara asing akhirnya mengekor di belakang sambil menggerutu dan menangis. Ini adalah awal dari perjalanan pulang terpanjang dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang akan mengantar mereka dari surga semu menuju neraka yang sesungguhnya. Perjalanan pulang itu benar-benar definisi siksaan fisik dan mental. Pesawat yang mereka tumpangi sempit, penuh sesak dengan turis backpacker yang berisik. Sesuai perkataan asisten Kirana, kursi mereka berada di barisan paling belakang, tepat di sebelah toilet. Bau pesing yang menyengat setiap kali pintu toilet terbuka menjadi aromaterapi mereka sepanjang perjalanan. Arya duduk terhimpit di antara seorang pria bertubuh besar yang mendengkur keras dan jendela pesawat yang bergetar. Kakinya yang panjang menekuk kaku karena jarak antar kursi yang sempit. Perutnya melilit hebat karena lapar. Namun pramugari hanya lewat menawarkan makanan berbayar yang tak mampu ia beli. Ia hanya bisa menelan ludah melihat penumpang di depannya memakan mie instan cup yang aromanya begitu menggoda. Di kursi seberang lorong, Citra terlihat lebih menyedihkan. Gaun mahalnya kusut masai, rambutnya lepek berminyak, dan wajahnya pucat. Ia tertidur dengan mulut sedikit terbuka, kelelahan setelah menangis berjam-jam saat transit panjang di Bandara Kolombo yang dingin. Tidak ada ruang VIP, tidak ada sofa empuk. Mereka tidur di lantai karpet bandara beralaskan tas tangan, diawasi oleh petugas kebersihan yang menatap curiga. 20 jam kemudian, setelah transit kedua di Kuala Lumpur yang tak kalah melelahkan, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langit Jakarta menyambut mereka dengan kelabu pekat dan hujan deras. Saat roda pesawat menyentuh landasan, tidak ada perasaan lega di hati Arya. Yang ada hanyalah ketakutan yang merayap naik ke tenggorokan. Mereka keluar dari terminal kedatangan dengan penampilan seperti pengungsi korban bencana. Baju Arya bau keringat bercampur apek. Jenggotnya mulai tumbuh berantakan. Citra berjalan menyeret kakinya yang lecet karena memaksakan diri memakai high heels tanpa ganti. Kita pulang naik apa, Mas? Tanya Citra lemas. Uang kita habis buat beli air mineral di KL tadi. Arya merogoh saku celananya. Masih ada sisa uang tunai Rp100.000. Cukup untuk taksi online murah, tapi tidak sampai ke rumah elit mereka di pinggiran kota. Namun, Arya ingat dia masih punya sedikit saldo di aplikasi ojek online-nya yang terhubung dengan dompet digital pribadi. Satu-satunya yang mungkin luput dari pembekuan karena saldonya kecil. Ia memesan taksi online paling murah. Sebuah mobil kecil tua datang menjemput mereka.
Sopirnya menatap mereka dengan heran. Dua orang berpakaian bekas, mewah tapi baunya seperti orang yang belum mandi 3 hari. Sepanjang perjalanan menembus kemacetan Jakarta yang diguyur hujan, Arya dan Citra diam 1000 bahasa. Arya memikirkan strategi. Mungkin ia bisa memohon pada Kirana. Kirana mencintainya, kan? Selama ini Kirana selalu memaafkan kesalahannya. Mungkin jika ia berlutut, menangis, dan mengatakan ia hilaf, Kirana akan luluh. Ia akan menggunakan Loli sebagai alasan. Ya, demi Loli, Kirana pasti mau berdamai. Mobil berbelok memasuki kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Jantung Arya berpacu semakin cepat. Ia melihat gerbang rumah mewahnya yang tinggi menjulang di kejauhan. Namun, ada yang aneh. Di halaman depan rumah, di luar pagar besi yang kokoh, terlihat tumpukan benda-benda basah kuyup terguyur hujan. Taksi berhenti. Sudah sampai, Pak, kata sopir. Arya dan Citra turun, berlari kecil menghindari hujan menuju gerbang. Arya menatap tumpukan barang itu. Itu adalah koper-koper baju mereka. Baju-baju lama Arya, baju-baju Citra yang pernah tertinggal di rumah, sepatu-sepatu, semuanya ditumpuk sembarangan seperti sampah di atas rumput luar pagar. Itu bajuku, jerit Citra histeris, memungut gaun pestanya yang kini berlumpur. Arya mengabaikan Citra. Ia berlari ke pintu gerbang kecil, menekan kode angka di panel kunci digital. Bip, bip, bip. Error. Arya menekan lagi dengan panik. 123456. Kode ulang tahun pernikahan mereka. Bip, bip, bip. Akses denied. Sialan, umpat Arya, memukul panel besi itu. Dia mengganti kodenya. Arya mengguncang pagar besi hitam itu dengan frustrasi. Kirana, buka. Ini rumahku. Buka pintunya. Teriaknya menembus suara hujan. Lampu sorot taman tiba-tiba menyala terang, menyilaukan mata Arya. Pintu utama rumah yang besar dan megah perlahan terbuka. Kirana keluar. Ia tidak sendirian. Seorang pelayan memegang payung hitam besar di atas kepalanya. Kirana mengenakan gaun rumah panjang berbahan sutra berwarna navy yang elegan. Wajahnya segar dan cantik, sangat kontras dengan Arya yang basah kuyup dan kotor di balik pagar. Kirana berjalan perlahan menuruni tangga teras. Langkahnya anggun dan tenang. Ia berhenti tepat di balik gerbang besi, menatap Arya dan Citra dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik dan kasihan. Kirana, seru Arya. Tangannya mencengkeram jeruji besi. Apa-apaan ini? Kenapa kode diganti? Kenapa barang-barang kami di luar? Buka gerbangnya. Aku mau masuk. Aku mau istirahat. Kirana tersenyum tipis. Rumah ini milik Ganindra Group, Arya. Sertifikatnya atas nama ayahku. Dan sekarang sudah balik nama atas namaku. Orang asing dilarang masuk tanpa izin. Orang asing. Arya tertawa tak percaya. Aku suamimu, Kirana, ayah dari anakmu. Loli sedang sakit di dalam. Aku mau melihat putriku. Kamu tidak punya hati membiarkan ayah Loli kehujanan begini. Ayah? Sela sebuah suara kecil namun tegas. Tubuh Arya membeku. Dari balik punggung Kirana, seorang gadis kecil melangkah maju. Dia mengenakan piyama hangat bergambar beruang, memeluk boneka, dan terlihat sangat sehat. Loli. Gadis itu berdiri di samping ibunya, di bawah naungan payung. Wajahnya tidak pucat. Tidak ada selang infus. Tidak ada perban. Matanya menatap Arya dengan sorot kecewa yang dalam. Loli. Arya mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Kamu sudah sadar? Kamu sehat? Citra yang sedang sibuk memunguti bajunya pun ternganga. Anak itu bukannya koma. Loli menatap Arya lurus-lurus. Loli nggak pernah koma. Pak, Loli cuma tidur. Menunggu papa pergi supaya Loli dan ibu bisa aman. Kalimat itu menghantam dada Arya lebih keras daripada palu godam. Pura-pura? Selama ini mereka berpura-pura? Tapi kenapa? Tanya Arya lirih.
Air hujan bercampur air mata mulai mengalir di wajahnya. Karena papa jahat, jawab Loli polos namun menusuk. Loli dengar rekaman suara papa sama Om Montir. Papa mau rem mobil ibu Blong. Papa mau Loli mati supaya papa dapat uang kakek. Papa bukan ayah Loli lagi. Papa monster. Dunia Arya runtuh seketika. Langit seolah ambruk menimpanya. Rahasianya, rencana jahatnya. Ternyata mereka tahu. Selama ini, saat dia merasa memegang kendali, dia hanyalah badut yang sedang ditonton di atas panggung eksekusi. Arya jatuh berlutut di aspal yang basah. Lututnya menghantam genangan air, tapi ia tidak merasakan sakit. Rasa sakit di dadanya jauh lebih hebat. Ia menatap Kirana dari bawah. Kirana tampak begitu tinggi, begitu bercahaya, seperti dewi pembalasan dendam. Kirana, isak Arya, harga dirinya lenyap tak bersisa. Ia merangkak mendekat ke pagar. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku ditekan utang. Aku nggak bermaksud. Tolong, nah, izinkan aku masuk. Kita bicara baik-baik. Kita mulai lagi dari awal. Demi Loli. Kirana menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang dulu ia cintai. Pria yang ia percaya, kini tak lebih dari seonggok sampah basah. Tidak ada kata, kita, lagi, Arya, ucap Kirana dingin. Saat kamu memutuskan memotong kabel rem mobil itu, kamu sudah membunuh suamiku. Pria yang berlutut di depanku sekarang hanyalah orang asing yang berutang nyawa pada putriku. Dan kamu, Kirana mengalihkan pandangannya pada Citra yang berdiri mematung di belakang Arya. Nikmatilah sisa waktumu di luar penjara. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Bukti rekaman CCTV hotel saat Arya bertemu pembunuh bayaran, dan bukti transfer uang dari rekeningmu ke rekening Montir itu, sudah kami serahkan. Mata Citra terbelalak. Apa? Aku nggak tahu apa-apa. Itu semua Arya. Aku cuma dikasih uang. Simpan pembelaanmu untuk hakim, potong Kirana. Sirine mobil polisi terdengar melolong dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, membelah suara hujan. Lampu biru kemerahan mulai terlihat memantul di dinding-dinding rumah tetangga. Kirana memegang bahu Loli. Ayo masuk, sayang. Udara di luar kotor. Dah, oh monster, ucap Loli pelan, lalu berbalik badan mengikuti ibunya. Loli, Kirana, jangan tinggalkan aku. Teriak Arya putus asa, menggedor-gedor pagar. Kirana! Kirana tidak menoleh sedikit pun. Pintu utama rumah tertutup perlahan, memisahkan kehangatan dan cahaya di dalam sana dengan kedinginan dan kegelapan nasib Arya di luar. Begitu pintu tertutup rapat, suara klik kunci otomatis terdengar. Bersamaan dengan itu, dua mobil patroli polisi berhenti di depan pagar. Beberapa petugas berseragam turun, membawa borgol, siap menjemput Arya dan Citra menuju tempat yang pantas bagi mereka, balik jeruji besi. Arya terkulai lemas, membiarkan hujan menyamarkan tangis penyesalannya yang terlambat. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil, dan kini kerikil itu pun telah menjadi debu. Hujan malam itu tidak juga reda, seolah langit Jakarta turut menangisi kehancuran sebuah keluarga yang dulunya tampak sempurna. Di depan gerbang rumah mewah yang kini tertutup rapat, lampu rotari mobil polisi berputar menyilaukan mata, memantul di genangan air dan wajah-wajah pucat para tersangka. Arya masih berlutut di aspal yang dingin, kedua tangannya mencengkeram lututnya sendiri. Ia menatap kosong ke arah pintu rumah yang baru saja menelan istri dan anaknya. Rasa dingin dari air hujan yang meresap hingga ke tulang tidak sebanding dengan rasa beku yang merambat di dadanya. Ia baru saja melihat putrinya, yang ia kira sekarat, berdiri tegak dan memanggilnya, monster. Kata itu terus bergaung di kepalanya, lebih keras daripada sirine polisi. Saudara Arya Prawira. Suara tegas seorang perwira polisi memecah lamunannya. Polisi itu berdiri di hadapannya, mengenakan jas hujan kepolisian yang basah kuyup. Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap saudari Loli Prawira, penggelapan dana perusahaan, serta pemalsuan dokumen aset. Arya tidak melawan saat kedua tangannya ditarik kasar ke belakang.
Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya terdengar seperti vonis mati. Ia diseret berdiri, kakinya lemas seperti jeli. Di sisi lain, Citra sedang berusaha memberontak. Wanita itu menjerit-jerit histeris saat seorang polisi wanita mencoba memborgolnya. "Lepaskan saya! Saya tidak salah!" teriak Citra. Suaranya melengking memecah malam. "Saya cuma korban. Arya yang merencanakan semuanya. Saya tidak tahu dia mau membunuh anaknya. Saya cuma diajak liburan." Polisi wanita itu tidak peduli. Ia mendorong Citra masuk ke kursi belakang mobil patroli. "Anda bisa jelaskan di kantor, Bu. Kami punya bukti transfer dari rekening Anda ke rekening montir yang menyabotase mobil korban. Jumlahnya 50 juta rupiah, dengan keterangan, servis mobil." "Itu uang dari Arya," bantah Citra panik. Air matanya melunturkan sisa-sisa maskara. Ia menoleh ke arah Arya yang baru saja didudukan di sebelahnya di dalam mobil polisi. Saat pintu mobil ditutup, mengurung mereka berdua dalam ruang sempit yang bau apek dan keringat, atmosfer di antara mereka berubah menjadi medan perang. "Kamu!" desis Citra, menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. "Gara-gara kamu aku jadi begini. Kenapa kamu pakai rekeningku buat bayar pembunuh itu? Kamu sengaja mau jebak aku ya?" Arya yang sejak tadi diam, perlahan menoleh. Matanya merah, urat-urat di lehernya menonjol. "Kamu yang minta uang belanja tambahan bulan lalu. Aku bilang pakai uang itu buat bayar orang, karena rekeningku sedang diaudit. Kamu setuju saja waktu itu karena kamu pikir Loli bakal mati dan kita bakal kaya raya. Sekarang kamu mau cuci tangan." "Aku nggak pernah setuju bunuh anak kecil," teriak Citra, memukul bahu Arya dengan tangan yang terborgol. "Kamu iblis, Arya. Aku mau jadi justice kolaborator. Aku bakal bongkar semua kebusukan kamu biar hukuman aku ringan." Mendengar ancaman itu, sisa kewarasan Arya putus. Di dalam mobil polisi yang sedang melaju menembus hujan, Arya menerjang Citra. Tangan terborgolnya melingkar di leher wanita itu. "Mati kamu! Mati!" raung Arya, mencekik selingkuhannya sendiri. "Kamu yang menghasut aku. Kamu yang bilang Loli itu beban." Citra meronta. Wajahnya memerah kehabisan napas. Kakinya menendang-nendang jok depan. "Hei! Hentikan!" Petugas polisi di kursi depan berteriak, memukul kaca pembatas. Mobil patroli itu mengerem mendadak, membuat tubuh Arya dan Citra terpelanting ke depan. Dua petugas polisi di belakang segera memisahkan mereka dengan kasar. Arya ditarik menjauh. Napasnya memburu seperti banteng gila. Citra terbatuk-batuk, memegangi lehernya yang memar, menangis ketakutan. Drama memalukan itu menjadi tontonan para petugas. Cinta terlarang yang mereka banggakan, yang mereka rayakan di Maldives, berakhir dengan saling mencekik di kursi belakang mobil tahanan. 3 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi pengunjung. Kasus ini menjadi sorotan media nasional. Skandal CEO, percobaan pembunuhan pewaris cilik demi harta. Judul berita itu terpampang di mana-mana. Arya duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini dicukur hampir botak. Matanya cekung, kehilangan cahaya arogansi yang dulu selalu ia pancarkan. Di bangku pengunjung barisan depan, Kirana duduk dengan tenang. Ia mengenakan setelan hitam yang elegan, didampingi oleh tim pengacara Ganindra. Di sampingnya tidak ada Loli. Kirana melarang putrinya hadir untuk melindungi psikologis anak itu. Namun, Tuan Ganindra ada di sana, menatap Arya dengan tatapan elang yang siap mencabik mangsa. Jaksa penuntut umum memutarkan bukti pamungkas di layar besar ruang sidang. Rekaman CCTV lobi Hotel Bintang 5 di Jakarta, 2 hari sebelum kecelakaan. Terlihat jelas Arya bertemu dengan seorang pria bertopi, sang montir bayaran. Arya menyerahkan sebuah amplop tebal. Lalu rekaman suara dari black box mobil yang sempat diselamatkan Loli. Suara Arya terdengar jernih dan mengerikan di pengeras suara ruang sidang. Pastikan remnya blong total di kecepatan tinggi. Pengunjung sidang riuh rendah,
Mencemooh Arya. Hakim mengetuk palu meminta ketenangan. Giliran Citra memberikan kesaksian. Wanita itu terlihat sangat berbeda. Ia kurus. Wajahnya kusam tanpa perawatan klinik kecantikan. Dan ia terus menunduk takut. Sesuai janjinya, ia bernyanyi. Ia membeberkan semua detail rencana Arya, mulai dari pemalsuan tanda tangan Kirana untuk aset, hingga rencana Arya untuk menyingkirkan Kirana perlahan-lahan dengan racun tikus dosis rendah setelah Loli meninggal. Fakta terakhir itu membuat Kirana tersentak. Ia menatap Arya. Pria itu tidak berani menatap matanya. Ternyata, kejahatan suaminya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Arya bukan hanya ingin hartanya, tapi juga nyawanya. Setelah sidang yang panjang dan melelahkan, saat hakim sedang berdiskusi untuk keputusan vonis, Arya diberi kesempatan berbicara terakhir kalinya. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Ia menoleh ke arah Kirana. Kirana. Suaranya serak dan pecah. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi. Tapi tolong ingat, aku pernah jadi suami yang baik buat kamu di awal pernikahan kita. Aku pernah jadi ayah yang gendong Loli waktu dia bayi. Apa tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatimu? Aku mohon cabut tuntutannya. Aku janji akan pergi jauh dan tidak akan ganggu kalian lagi. Kirana berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati pagar pembatas antara kursi pengunjung dan area terdakwa. Semua mata tertuju padanya. Apakah sang istri akan luluh? Kirana menatap Arya tepat di manik matanya. Tatapan itu kosong, tanpa cinta, tanpa benci, hanya kehampaan yang dingin. Arya, ucap Kirana pelan, namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Kamu ingat saat Loli demam tinggi waktu umur 2 tahun? Kamu begadang semalaman mengompresnya. Di mana pria itu sekarang? Arya menangis, mengangguk cepat. Dia masih di sini. Nah, aku masih Arya yang itu. Tidak. Potong Kirana tajam. Pria itu sudah mati. Dia mati tepat saat dia memutuskan memotong kabel rem mobil putrinya sendiri demi uang belanja selingkuhannya. Yang berdiri di hadapanku sekarang hanyalah mayat hidup yang busuk. Kirana mendekatkan wajahnya sedikit, berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk Arya berdiri. Dan soal racun tikus itu. Terima kasih sudah memberitahuku betapa murahnya nyawaku di matamu. Nikmatilah rumah barumu. Neraka di dunia baru saja dimulai untukmu. Kirana berbalik badan, berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Vonis dijatuhkan. Suara hakim ketua menggelegar. Terdakwa Arya Prawira, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Terdakwa Citra Lestari, sebagai pembantu kejahatan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Arya menjerit histeris, memanggil nama Kirana saat petugas menyeretnya keluar. Tapi Kirana sudah tidak ada di sana. Dia sudah melangkah menuju cahaya matahari, meninggalkan masa lalunya membusuk di dalam gedung pengadilan. 6 bulan kemudian, pagi itu cerah di pinggiran Jakarta. Burung-burung berkicau riang, seolah merayakan kehidupan baru yang sedang bersemi. Di sebuah pemukiman kumuh di pinggir rel kereta api, seorang wanita kurus dengan rambut dikuncir asal-asalan sedang menjemur pakaian di tali jemuran yang kotor. Tangannya kasar, kulitnya pecah-pecah karena terlalu sering terkena detergen murah. Itu adalah Citra. Hukuman 15 tahun penjaranya memang baru dimulai. Namun karena belum ada sel yang kosong di rutan wanita dan proses banding yang dia ajukan ditolak, dia harus menunggu eksekusi penahanan di rumah tahanan sementara yang kondisinya sangat buruk. Hartanya sudah habis disita untuk ganti rugi perusahaan. Teman-teman sosialitanya yang dulu memujinya kini memblokir nomornya. Keluarganya di kampung pun menolak menerimanya kembali karena malu. Untuk makan sehari-hari selama masa tunggu eksekusi ini, Citra bekerja sebagai buruh cuci harian bagi tetangga-tetangganya di perkampungan kumuh itu. Orang-orang yang dulu mungkin akan ia hina karena miskin. "Heh, Citra!" teriak seorang ibu bertubuh gemuk sambil melempar sekeranjang baju kotor. "Itu cucian kemarin masih ada noda di kerahnya. Cuci ulang."
Kalau nggak bersih nggak usah minta upah. Iya, Bu maaf, jawab Citra lirih, menunduk dalam. Ia mengambil baju itu. Air matanya menetes jatuh ke dalam ember cucian. Ia teringat makan malam mewahnya di Maldives. Teringat tas-tas mahalnya. Semuanya terasa seperti mimpi di kehidupan lain. Sekarang, ia hanyalah sampah masyarakat. Sementara itu, di lapas Nusa Kambangan, Arya duduk di pojok sel isolasi yang gelap. Ia dipindahkan ke sana karena terus-menerus berhalusinasi dan berteriak-teriak memanggil nama Loli. Rambutnya sudah memutih semua meski usianya belum genap 40. Tatapannya kosong, menatap cicak yang merayap di dinding lembab. Penjara seumur hidup baginya bukan hanya kurungan fisik, tapi juga siksaan memori tentang apa yang telah ia buang demi keserakahan. Berbeda jauh dengan nasib para pengkhianat. Suasana di kantor pusat Ganindras ARSC Group, nama baru perusahaan pasca merger, terasa dinamis dan penuh semangat. Di ruang CEO yang berada di lantai 40, Kirana sedang menandatangani berkas kontrak kerja sama internasional. Penampilannya semakin bersinar. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah kini segar dan memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Di bawah kendalinya, perusahaan berhasil bangkit dari keterpurukan dan keuntungan melonjak 2 kali lipat dalam 6 bulan. Pintu ruangan diketuk. Rina, asisten setianya, masuk sambil tersenyum. Bu Kirana, Pak Ganindra sudah menunggu di lobi bawah. Beliau mengajak makan siang bersama. Baik, saya turun sekarang, kata Kirana, menutup laptopnya. Di lobi gedung yang megah, Tuan Ganindra berdiri. Namun kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria muda, mungkin seusia Kirana, dengan penampilan yang rapi namun santai. Wajahnya ramah, dengan senyum tulus yang meneduhkan. Nah, ini dia CEO kebanggaan Paman. Sambut Ganindra saat Kirana keluar dari lift. Kirana mencium tangan pamannya dengan hormat. Paman mau ajak makan di mana hari ini? Di restoran favorit Loli, tentu saja. Anak itu sudah menunggu di mobil. Jawab Ganindra sambil tertawa. Oh ya, Kirana, kenalkan. Ini Adrian. Dia baru saja kembali dari memimpin cabang perusahaan kita di London. Mulai hari ini dia akan menjadi direktur operasional barumu, menggantikan posisi direktur lama yang pensiun. Adrian mengulurkan tangan. Halo, Bu Kirana. Saya banyak mendengar tentang kehebatan Ibu membalikan keadaan perusahaan dalam waktu singkat. Suatu kehormatan bisa bekerja sama. Kirana menyambut uluran tangan itu. Genggaman tangan Adrian terasa hangat dan kokoh, namun sopan. Panggil Kirana saja kalau di luar jam kerja. Pak Adrian, selamat bergabung. Kalau begitu panggil saya Adrian saja, balas pria itu. Ada sorot kagum di mata Adrian saat menatap Kirana. Bukan kekaguman karena kecantikan fisik semata, tapi kekaguman pada kekuatan wanita yang berdiri di hadapannya. Mereka berjalan menuju mobil. Di dalam mobil mewah itu, Loli sudah menunggu. Gadis kecil itu melompat keluar begitu melihat ibunya. Ibu, seru Loli, langsung memeluk pinggang Kirana. Halo, sayang, bagaimana sekolahnya hari ini? Tanya Kirana, mengusap rambut putrinya. Seru, nilai ulangan matematikaku 100 lagi. Pamer Loli bangga. Lalu matanya tertuju pada Adrian. Om ini siapa? Adrian berjongkok menyamakan tingginya dengan Loli. Halo, Tuan Putri Loli. Nama Om Adrian. Om teman kerja ibu dan kakek. Om dengar kamu suka es krim coklat ya? Kebetulan Om punya voucher es krim gratis sepuasnya di restoran nanti. Mau? Mata Loli berbinar-binar. Mau banget. Om Adrian baik deh, nggak kayak. Loli menghentikan kalimatnya, teringat pada ayahnya. Wajah cerianya sedikit meredup. Adrian seolah mengerti apa yang dipikirkan anak itu. Ia tidak memaksa Loli bicara, ia hanya tersenyum hangat. Yuk, kita berangkat. Nanti keburu es krimnya meleleh. Sikap peka dan tulus Adrian membuat Kirana tertegun sejenak. Selama bertahun-tahun hidup dengan Arya yang narsistik dan manipulatif, ia lupa bagaimana rasanya melihat pria yang tulus menyukai anak-anak tanpa motif tersembunyi. Ayo,
Bu, ajak Loli, menggandeng tangan kanan Kirana dan tangan kiri Adrian secara bersamaan, menarik mereka menuju mobil. Tuan Ganindra yang melihat pemandangan itu dari belakang hanya tersenyum penuh arti. Ia tahu, luka di hati keponakannya butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi melihat Adrian yang sabar dan Kirana yang mulai bisa tersenyum lepas, ia yakin masa depan cerah sedang menanti. Siang itu, di sebuah restoran dengan pemandangan taman yang asri, mereka makan siang bersama. Tawa renyah Loli terdengar mendominasi meja, diselingi candaan Adrian yang ternyata humoris. Kirana duduk bersandar di kursinya, menyesap lemon tea dingin. Ia menatap langit biru dari balik jendela kaca. Awan hitam yang dulu menggelayuti hidupnya sudah benar-benar pergi. Badai sudah berlalu. Ia menoleh menatap putrinya yang sedang tertawa bahagia, lalu menatap pantulan dirinya sendiri di kaca jendela. Wanita lemah yang menangis di pojokan Icu itu sudah tidak ada. Yang ada kini adalah Kirana yang baru. Kuat, mandiri, dan dikelilingi orang-orang yang tulus mencintainya. Dendam telah terbayar lunas. Keadilan telah ditegakkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Kirana merasa benar-benar bebas. Bu, Om Adrian janji mau ajarin Loli main tenis minggu depan. Boleh kan? Tanya Loli membuyarkan lamunannya. Kirana menatap Adrian yang tersenyum meminta persetujuan. Boleh, sayang, jawab Kirana lembut. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tulus. Asal PR-nya selesai dulu ya. Siap, bos, seru Loli. Tawa mereka kembali pecah, menutup lembaran kelam masa lalu dan membuka halaman pertama dari buku kehidupan mereka yang baru dan bahagia. Baru dan bahagia, baru dan bahagia, baru dan bahagia. Baru dan bahagia, baru dan bahagia, baru dan